warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pemalang dari SD Negeri 02 Majakerta. Saya Sri Rahayu, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pemalang dari SD Negeri 3 Bongas. Saya Gea Mayang Swastika, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pemalang dari TK Handayani 11 Jojogan. Kami akan mempraktekkan coaching supervisi akademik Modul 2.3 Demonstrasi kontekstual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati sebagai observer. Saya Sri Rahayu sebagai coach. Saya Gea Mayang Swastika sebagai coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahma. apa kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, sangat baik. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan hari ini ya Bu, Ibu akan mempraktekkan coaching. Ibu sebagai coach, kemudian Bu Mayang sebagai coachee. Nanti apa yang sudah Ibu persiapkan untuk praktek hari ini Bu? Iya Bu, hari ini saya sudah mengagendakan untuk ngobrol-ngobrol dengan Bu Mayang terkait coaching. Saya sudah mempersiapkan akan hadir penuh untuk mendengarkan keluh kesahnya Bu Mayang. Kemudian saya juga akan melakukan rencana aksi ke depan ya Bu, untuk hasil dari obrolan saya dengan Bu Mayang ini. Nah, baiklah Bu Sri. Jangan lupa ya Bu untuk 3 kompetensinya, yaitu hadir dengan penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Nanti harus ada ya Bu di dalam prakteknya. Bu Sri sudah siap atau belum Bu? Alhamdulillah sudah Bu. Kompetensi secara aktif dan spesifik akan saya lakukan sesuai rencana aksi. Kemudian indikator pencapaian dari proses coaching hari ini yaitu bagaimana kita dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Mayang. Ya, baik. Monggo Bu, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mayang sehat? Alhamdulillah sehat. Please. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mayang sehat? Alhamdulillah sehat Bu Sri. Alhamdulillah. Bu, hari ini alhamdulillah sekali ya kita bisa bertemu, menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol santai aja ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih. Apakah ada hal penting yang mau disampaikan Bu Mayang? Ya Bu, akhir-akhir ini saya merasa resah dan ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami Bu. Baiklah Bu, semoga dengan pertemuan kali ini panjenengan mendapat solusi ya Bu dari hasil obrolan kita hari ini, dan Bu Mayang dapat pencerahan nanti selanjutnya. Amin. Nah Bu Mayang, coba ceritakan Bu, apa sih yang membuat Bu Mayang resah saat ini? Begini Bu, kemarin saya dikomplain sama murid-murid saya. Oh, dikomplain ya Bu. Dikomplain mengenai apa itu Bu? Kemarin itu kan saya dikomplain sama murid-murid saya karena saya jarang berangkat ke sekolah dan saya meminta bantuan kepada guru baru sehingga murid tidak merasa senang. Oh begitu, jadi kondisi ini yang membuat Bu Mayang resah. Bu Mayang memikirkan kok bisa anak-anak jadi komplain karena tidak setiap hari bertemu dengan Bu Mayang, begitu Bu? Iya Bu, mungkin karena saya sering meninggalkan murid-murid dan saya sering menghadiri undangan dinas sehingga mungkin murid-murid merasa kangen dengan pembelajaran yang saya berikan. Begitu ya Bu. Iya, Bu Mayang merasa resah karena merasa mungkin ada rasa bersalah juga ya Bu ya, Ya. anak-anak ya. Terus apa yang ingin Bu Mayang peroleh dari obrolan kita hari ini Bu? Saya ingin mendapatkan solusi Bu. Saya menyadari bahwa saya itu sering izin dan tidak masuk sekolah dan merasa bersalah juga pada murid-murid saya. Mungkin mereka kangen dengan suasana pembelajaran yang saya berikan. Begitu ya Bu. Jadi Bu Mayang ingin mendapatkan solusi
ingin supaya Bu Mayang bisa hadir sepenuhnya dengan anak-anak, bertemu setiap hari, bermain dengan anak-anak, sehingga anak-anak itu kembali ceria seperti dulu kala, begitu ya Bu ya? Iya Kurang Bu, lebihnya ya. iya benar. Jadi menurut Ibu bagaimana dengan sikap Ibu tersebut yang tadi meninggalkan anak-anak karena rapat, terus akhirnya anak-anak jadi mungkin ada rasa bosan karena kangen dengan ibu gurunya begitu ya, tetapi ternyata tidak setiap hari bisa bertemu. Ya Bu, saya sadar bahwa yang saya lakukan memang salah. Tapi kemarin karena saya itu bingung dan banyak kegiatan yang diadakan oleh dinas, dan kebetulan saya itu sebagai tim data kecamatan, sehingga saya sering izin dan tidak memberi pembelajaran, dan saya itu meminta bantuan kepada guru baru untuk mengajari anak-anak di kelas. Oh, jadi Bu Mayang ini sering izin meninggalkan anak-anak, kemudian anak-anak belajar dengan guru yang baru, gitu ya? Kan Ya. mungkin anak-anak sudah terbiasa nih dengan Bu Mayang ya, maksudnya nggak terbiasa dengan guru baru kan mungkin karena anak-anak kan merasa kurang dekat atau Ya. gimana ya Bu ya. Terus kondisi ideal bagaimana sih yang Ibu inginkan? Rencana saya ingin memperbaiki dengan meminta tolong kepada pengurus tim data lainnya untuk mewakili saya seandainya nanti saya dapat undangan lagi dari dinas, sehingga saya bisa fokus untuk berangkat ke sekolah dan bisa memberi pembelajaran kepada anak didik saya. Begitu ya. Gini ya Bu, dari tadi obrolan kita sedikit saya menyimpulkan Bu, apakah Ibu Mayang pernah mencoba untuk hadir dulu bertemu anak-anak, baru kemudian Ibu Mayang menghadiri rapat baik itu di kecamatan atau di kabupaten, tetapi tidak serta-merta meninggalkan anak-anak begitu saja, begitu? Pernahkah mencoba Bu? Tidak Bu, karena jarak dari rumah ke sekolah itu tidak memungkinkan karena lumayan jauh, dan setiap saya mendapatkan undangan itu kan pagi. Nah, jarak dari rumah ke dinas juga itu kan lumayan jauh juga, jadi saya sering tidak berangkat ke sekolah karena undangan itu di pagi hari. Oh begitu, jadi seperti dilema gitu ya Bu ya, Bu Mayang harus pergi undangan dinas, jarak ke rumahnya Bu Mayang dengan sekolahan jauh, dengan dinas jauh, sehingga terpaksa mungkin ya Bu ya, Iya. terpaksa Bu Mayang harus meninggalkan anak-anak. Nah dengan tadi saya tadi tanyakan, pernah nggak Bu Mayang mencoba untuk hadir dulu, kemudian setelah itu bisa menghadiri acara rapat, mungkin Bu Mayang bisa minta tolong kepada siapa, begitu Bu? Ya, mungkin nanti saya akan bicarakan kepada Ketua IGTKI, seandainya apabila ada undangan lagi, mungkin saya akan meminta bantuan untuk mewakili saya. Itu ya Bu ya. Jadi Bu Mayang berupaya membicarakan kepada Ketua IGTKI untuk meminta bergantian saat rapat, sehingga Bu Mayang itu nggak setiap hari itu harus menentukan anak-anak begitu ya. Jadi mungkin Bu Mayang nanti ke bagian rapat pas tanggal berapa, terus ada lagi undangan mungkin gantian siapa begitu ya. Sehingga Bu Mayang itu tidak setiap hari itu harus pergi rapat atau mungkin hampir setiap hari ya Bu, sehingga harus meninggalkan anak-anak. Ya namanya anak-anak ya Bu, anak-anak itu biasanya kedekatan dulu Bu. Kalau dia sudah dekat dengan gurunya itu mereka akan merasa nyaman. Mungkin dengan guru baru itu karena belum dekat, belum mengenal, sehingga belum merasakan kenyamanan seperti pembelajaran dengan Bu Mayang sebelum-sebelumnya ya. Karena Bu Mayang berapa tahun Bu? Kurang lebih 12 tahun. 12 tahun Bu Mayang jadi guru TK, luar biasa Bu. Sudah benar-benar menjadi seorang ibu yang harus mengerti anak-anak ya Bu, dari berbagai karakter si A, si B, si C begitu ya Bu ya. Sebenarnya bersyukur sekali Bu, kehadiran Bu Mayang itu sangat dirindukan oleh anak-anak. Sampai-sampai Bu Mayang pergi dinas saja, anak-anak itu kok merasa komplainnya Kak, oh saya nggak bertemu Bu Mayang ya, padahal saya senang dengan pembelajaran Bu Mayang gitu ya Bu ya. Jadi tadi Bu Mayang sudah ada istilahnya gambaran ya Bu ya, untuk membicarakan dengan Ketua IGTKI biar bisa memberikan jadwal, mungkin jadwal bergiliran atau bergantian dengan guru-guru yang lain atau dengan pengurus yang lain. Kemudian dari skala 1 sampai 10 ya Bu ya, misalkan skala 1
Bu Mayang meninggalkan anak-anak didik karena Bu Mayang harus menghadiri dinas. Kemudian skala 10 itu Bu Mayang hadir sepenuhnya dengan anak-anak. Kira-kira posisi sekarang itu Bu Mayang ada di angka berapa itu, Bu? Sekarang mungkin saya masih di antara skala 7 karena saya belum melaksanakan sepenuhnya tanggung jawab saya sebagai guru kelas. Setelah ini saya akan mengupayakan agar saya bisa ada di skala 10 minimal 9 agar saya tetap sepenuhnya menjadi guru bagi murid-murid saya yang bisa melaksanakan tanggung jawab dan tugas di kelas. Skala 7 saat ini menurut Bu Mayang. Menurut Bu Mayang sekarang Bu Mayang sering meninggalkan anak-anak itu di angka skala 7 dan ingin optimis ya meraih di angka 10 katakan minimal 9. Oh luar biasa Bu, minimal Bu Mayang ingin ada di rentang 9 bahkan optimis untuk di angka 10. Nah sekarang setelah tadi kita ngobrol panjang lebar ya dengan upaya Bu Mayang membicarakan dengan IGTKI biar diberi jadwal berganti-ganti. Kemudian Bu Mayang juga ingin meraih skala 10 begitu ya Bu. Terus komitmen untuk kedepannya gimana ya Bu untuk rencana ini? Kedepannya saya ingin lebih baik lagi dan ingin lebih memperhatikan murid saya ketika dalam pemberian pembelajaran di kelas, dan saya ingin sepenuhnya hadir di kelas agar murid-murid itu tidak komplain lagi. Semoga ya Bu segera terselesaikan. Ini harusnya itu Ibu bangga sekali loh Bu, udah dirindukan anak-anak ya. Anak-anak merasa kangen ingin ketemu dengan pembelajarannya Bu Mayang ya. Itu luar biasa Bu. Saya sendiri sebagai guru dan sebagai ibu ada perasaan tersendiri gimana gitu ya ketika ketemu dengan anak-anak ya. Ketika rapat pun kadang-kadang berpikir, aduh anak-anak saya ini gimana, dengan siapa begitu ya Bu. Mungkin sama ya Bu ya yang merasakannya. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bisa ngobrol sedikit tadi ada gambaran ya untuk ke depan, bahkan Bu Mayang optimis sekali untuk meraih angka 10 dengan Bu Mayang tetap hadir dengan anak-anak, tetapi Bu Mayang juga masih bisa menghadiri undangan dinas. Namun Bu, setelah ini saya juga perlu bertemu lagi dengan Ibu karena saya juga perlu tahu perkembangannya, karena hari ini Bu Mayang ingin di angka 10 dan ternyata baru di angka 7. Nah, saya pengen ketemu lagi dengan Bu Mayang setelah hari ini. Nanti kita ketemu lagi bulan depan atau mungkin minggu depan itu Bu Mayang udah di skala berapa begitu Bu ya. Kira-kira kapan ya Bu ya kita bisa ngobrol santai seperti ini lagi? Insya Allah 1 atau 2 bulan ke depan ya Bu Sri ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan 2 bulan ke depan kita diberi kesehatan, kemudian kesempatan untuk ngobrol lebih santai lagi ya Bu ya. Dan ketemuan kita itu ternyata Bu Mayang udah di angka 10. Wah, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Selamat Bu Mayang. Ya, terima kasih Bu waktunya untuk hari ini. Sama-sama Bu. Alhamdulillah Bu Sri, Bu Mayang praktek coaching Ibu berjalan dengan lancar ya Bu. Luar biasa tadi. Dari pengamatan saya sebagai observer Bu, tadi di dalam coaching ya tadi sudah sesuai dengan alur tirta Bu, yaitu tadi sudah ada tujuannya, saya sudah memahami tadi di situ, kemudian ada identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksinya, dan Bu Mayang juga sudah ada tanggung jawabnya ya Bu. Nah mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Terima kasih ya Bu. Nanti bisa kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahma. Sama-sama.